Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, dengan Cici Toto. Bapak Ibu Tuan-Tuan sekalian, apa kabarnya hari ini? Saya harap Anda selalu sehat. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang titik-titik akupunktur yang ada di telapak kaki. Nah, titik akupunktur yang ada di telapak kaki bagian depan. Ini akan kita bahas titik dan khasiat atau manfaatnya. Nah, karena banyak titiknya maka akan kita bagi. Sekarang bagian depan dulu, nanti akan meliputi 3 jalur meridian. Yang pertama itu kita ambil meridian kaki limpa, kemudian kaki hati, jalurnya hati atau meridian hati. Kemudian yang ketiga adalah meridian yangming kaki lambung. Untuk itu kita saksikan atau kita bahas langsung secara lebih detail sebagai berikut. Untuk itu simak sampai selesai. Baik Bapak Ibu Tuan-Puan sekalian, untuk saat ini kita akan pelajari tentang titik-titik yang ada di telapak kaki bagian depan dulu ya. Nah itu nanti kita ada 3 meridian dulu. Nah yang sekarang ini meridian ST atau meridian lambung, stomach, disingkatnya ST ya. Ini singkatan standar internasional ya. Jadi yang akan saya mulai itu dari ujung kaki dulu ya. Ujung kaki dulu dari ST45. Ini ST45 ya. ST45 ini namanya titik litui, titik paling ujung. Letaknya di sudut kuku kaki ya. Nih, perhatikan ini kukunya, ini kakinya ya. Oke. Di sisi luar, sudut kuku kaki sisi luar ya. Kemudian titik ini sifatnya adalah titik-titik penenang atau titik sedatif. Berkhasiat untuk pingsan, misalnya orang pingsan ya. Orang pingsan itu bisa dibangunin dengan cara ditusuk di sini. Kemudian juga masalah-masalah hidung seperti rinitis, kemudian polip, sinus itu bisa dibantu dengan titik-titik ini. Oke. Kemudian titik selanjutnya titik ST44. Ini ya, ST44. Namanya titik netting. Titik netting ya. Nah, ini titik netting ini berkhasiat untuk nyeri dan bengkak pada punggung kaki di area sini. Kemudian sakit perut. Ya, sakit perut. Yang paling terkenal titik netting ini adalah titik penghilang rasa panas di lambung atau di ulu hati, hot burn. Ya. Kemudian perut kembung, sakit gigi, rahang, nyeri, mimisan, sariawan, amandel yang sifat-sifatnya panas ya, itu semua indikasi dari panas ya. Gusi misalnya. Tuh. Kemudian mata belekan yang sifatnya panas, kemudian timbilan itu dari sini titiknya ya. Ini penghilang panas terutama di abdomen bagian atas. Itu ST44 netting. Kemudian kita lanjut ke ST43. Nih lokasi di sini Shenku ya, ST43 Shenku. Nah letaknya antara tulang metatarsal 2 dan metatarsal 3. Ini tulang metatarsal 2 dan metatarsal 3 ya. Kemudian khasiatnya ini untuk sakit pinggang, kaku pada jari-jari kaki, kemudian salah urat, mata, rahang atas, sakit gigi, radang kelopak mata, juga sakit kepala. Ini bisa ditusuk di sini. Ya, ini ST43. Kemudian lanjut ST42 ya. ST42 lokasi di sini. Pada ujung kaki di antara pangkal bagian belakang jari kedua, telunjuk dan jari ketiga atau jari tengah. Nih di sini ujungnya. Ini telunjuk dan ini jari tengah, di tengah-tengah di sini. Oke. Titik Cungyang namanya, titik Cungyang ya. Ini merupakan titik indikasi atau titik yen dari meridian lambung itu sendiri. Nah, khasiatnya ini adalah untuk sakit pinggang, pundak, salah urat,
dan juga jari-jari kaki yang baal, kesemutan atau mati rasa atau nyeri di area sini, ini bisa ditusuk di sini ya. Kemudian setelah ST42 kita lanjut ke ST41 ya, Cishi SC41. Kemudian letaknya pada garis lipat kaki ya, pergelangan kaki depan dan di antara urat atau di antara tendon, pas di sini. Oke. Khasiatnya ini untuk sakit kaki ya, tidak bisa berjalan, tungkainya lunglai, misalnya di sini lunglai, itu bisa ditusuk di sini. Ngilu-ngilu, nyeri linu kejang atau rematik-rematik di area sini, itu bisa. Untuk titik jauh daripada sakit pinggul, panggul, kemudian artritis atau radang sendi, nyeri pinggang bawah sampai tungkai juga bisa. Untuk memperkuat pijakan kaki kena stroke, orang yang stroke, baik stroke baru maupun stroke lama, ini bisa ditusuk nih di sini. Tentunya cara nusuknya harus dipelajari dengan di bab tersendiri nanti ya. Itu untuk meridian lambung dulu ya. Ini kan kita yang bicarakan ini di telapak kaki dulu, telapak kaki bagian depan, untuk meridian ST atau lambung. Sekarang kita lanjutkan ke meridian limpa. Meridian limpa kita mulai dari titik 1, dari nomor yang kecil dulu ya. Titik 1 itu letaknya di ujung jari, di ujung kuku tepatnya, di bagian dalam ujung jari jempol. Kalau tadi ST itu di sini ujung bagian kuku, ujung sisi luar atau lateral, di sini bagian dalam atau medial ya. Nah, di sini pas deket ujung kuku ya, namanya yin pai, titik limpa nomor 1. Sifat dari titik ini mengatur dan mengontrol peredaran darah ya. Kemudian menguatkan dan menghangatkan limpa. Ingat ini tadi meridian limpa ya. Meridian limpa nanti jalurnya ke sini. Ya. Kemudian khasiatnya ini untuk orang yang diare, kemudian haidnya berlebihan, kejang pada anak, gangguan saraf dan penyakit gila bisa ditusuk di sini. Perut kembung, tidak nafsu makan, muntah-muntah ya. Gangguan pada dubur, kemudian juga gangguan mental, misalnya mania sintom, itu bisa ditusuk di sini, SP1. Kemudian kita lanjut ke SP2. SP2 limpa ya, nomor 2. Tatu, tulisannya dadu ya, dibacanya tatu. SP2. Ini sifatnya, sifat titik ini juga menguatkan juga. Nah, ini berkhasiat untuk misalnya keluhan nyeri ulu hati, sakit pinggang atau lumbago ya, gangguan pencernaan ya, indigestif, kemudian susah BAB, perut kembung, tidak nafsu makan, radang usus kronis, gangguan usus kecil, area mata kaki bengkak. Nah, di sini area sini bengkak, mata kaki bengkak, boleh ditusuk di sini juga. Ini memang rawan orang tua itu biasanya di sini paling rawan untuk timbunan asam urat. Jadi bisa ditusuk di sini. Kemudian jari atau seluruh telapak kaki ini merasa dingin, itu juga perlu ditusuk di area sini. Juga radang sekitar sini, ini bisa ditusuk di area sini. Namanya SP2 ya, tatu ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke SP3 di sini ya. SP3 ini. Nah, letaknya di sini nih, metatarsal 1 ya. Head of metatarsal 1. Kemudian di border red white skin. Jadi pas di perbatasan antara kulit warna putih dan warna hitam. Ini warna putih kulit, ini kulit warna hitam atau coklat ya. Nah, itu pas di perbedaan atau pertengahan sini. Pas perbatasan. Nah, ini SP3 ya, atau Taipai. Taipai ini merupakan titik yen dari meridian limpa ya. Karena itu pemijatan atau penusukan pada titik ini akan merangsang chi, energi dan darah di sepanjang meridian limpa. Nah, khasiatnya ini misalnya perut melilit, bengkak di ibu jari, mual, muntah dan sembelit, serta mengatasi jari kaku, ngilu dan linu di sini nih ya. Oke, itu Taipai ya, SP3.
Oke, kemudian kita lanjut ke SP4, titiknya di sini, hampir deket tadi, cuman bergeser ke sini. Kalau masih di perbatasan antara kulit putih dan kulit yang hitam atau coklat sini ya. Itu masih di area di pangkal metatarsal 1. Ya. Tuh. Ini SP4 ini terkenal sekali ya, namanya Kungsun ya. Kungsun atau Gongsun kalau di tulisannya ya. Ini sifatnya menguatkan aktivitas limpa lambung ya, mengatur energi, aliran energi Qi. Ini merupakan punya titik keistimewaan ya, punya keistimewaan tersendiri dia. Titik pertemuan beberapa meridian yang melewati kaki. Namanya Gongsun ya. Khasiatnya itu misalnya perut berbunyi atau berborikmi ya. Kemudian juga sakit ayan, nyeri lambung, radang usus akut maupun kronis, sakit ibu jari, punggung kaki juga bisa, usus besar juga, sakit kuning, hepatitis itu bisa ditusuk di sini. Kemudian lanjut ke SP5. Nah, ini pasti cekungan nih, ini mata kaki ya. Ini pas cekungan di bawahnya ini puncak mata kaki, ini cekungan bawahnya. Itu untuk SP5 atau Sangciu. Lakukan lipat kaki depan, mata kaki bagian dalam. Nah, di sini. Ini mata kaki bagian dalam pas lakukan depan atau lipatan di depan. Nah, itu. Untuk sifatnya ini sebagai titik-titik benang di sini. Khasiatnya misalnya gangguan pada dubur ya, pada hemoroid, wasir dan sebagainya boleh di sini. Hernia juga pada paha, gangguan paha, pencernaan, pria mandul ya, atau ini untuk kejantanan atau untuk kesuburan di sini nih. Bisa untuk titik Sangciu ini. Oke. Ini di meridian limpa yang ada di telapak kaki ya, meridian limpa di telapak kaki masih bagian depan. Kita belum bicara ke telapak kaki bagian belakang. Oke, selanjutnya kita ambil meridian hati ya, karena ini letaknya di telapak kaki bagian depan ya, hati atau liver, maka kodenya ini lift 1 ya, lift 1, lift 2, kode internasional LR ya, LR1, LR2 gitu ya. Nah, kita mulai liver 1, posisi di sini ya, sudut kuku ya, bagian lateral ya, di ujung sudut kuku sini. Kalau tadi limpa di sini 1, nah ini livernya di sini, liver nomor 1. Ini namanya tatun ya, liver nomor 1 namanya tatun. Ini bersifat mengatur peredaran darah. Nah, khasiatnya ini untuk hernia, nyeri penis, kemudian pendarahan uterus, kencing, nanah, kemudian ngompol-ngompol itu di sini. Ya. Ini masalah tadi ya. Kemudian itu yang liver 1, kita lanjutkan ke liver 2. Posisinya di sini ya. Antara tulang jempol dan jari telunjuk kaki ya, pas tepatnya di sini nih, di belahan paling ujungnya, pada lekukan antara ibu jari 1 dan kedua. Sini ibu jari 1 dan 2 ya. Ini namanya Xingqian ya. Ini sifat titik ini menenteramkan angin ya. Angin, karena hati itu nanti kaitannya sama angin, kemudian melenyapkan angin, kemudian juga panas dalam darah, menurunkan panas nih titik ini. Kemudian berkhasiat untuk sakit kepala bagian parietal ya, bagian atas. Gigi juga bisa untuk darah tinggi. Ini paling terkenal untuk darah tinggi nih. Jadi LR2 ini sering saya tusuk bagi pasien-pasien yang darah tinggi. Nah, untuk menurunkan tekanan darah di sini kita ambil. Oke, terus kemudian ke LR3 di sini ya. LR3 di antara metatarsal 1 dan metatarsal 2 di sini letaknya, pas dilekukan atau di cekongan kalau ditekan. Biasanya ditekan rasa sakit ini. Namanya Taichung, titik ini namanya Taichung.
ya. Kemudian ini sifatnya menurunkan panas dalam hati ya. Ini merupakan titik yen dari meridian hati. Titik yen atau titik indikasi. Jadi kalau mau tahu hatinya bagus enggaknya, ada keluhan atau tidak, bisa dipencet di sini, ditekan ke. Kalau emang nyeri tekan, biasanya ada gangguan di organ yang bersangkutan. Kemudian juga tempat energi mengalir ke seluruh meridian, bisa ditekan-tekan di sini atau ditusuk ya. Juga mempunyai titik yen itu mempunyai penyeimbang. Jika ditekan, titik yen tubuh akan menyesuaikan diri. Apakah mau diperlemah atau dikuatkan, titik ini akan menyesuaikan. Jadi sifat terapinya itu mau dikuatkan atau dilemahkan, tekan-tekan sini aja. Fisiknya, tubuhnya nanti menyesuaikan diri dia, bisa. Inilah keutamaan titik yen dari meridian liver, namanya titik Taichung ya. Contohnya khasiatnya itu untuk hernia bisa, menghilangkan nyeri, sakit mata, pusing, pendarahan, impotens ya, impoten juga bisa. Ngompol, tidak dapat kencing, susah tidur, kejang, wasir bisa di sini titiknya. Radang, kemudian mulut miring. Orang yang hipersek bisa dibantu dari sini. Kemudian tekanan darah tinggi bisa, tekanan darah rendah bisa, karena ini menyesuaikan tadi ya. Tuh. Itu liver 3 Taichung, itu sangat berkhasiat, sangat bermanfaat, dan ini sangat terkenal, termasuk titik paling umum dipakai dalam dunia akupunktur. Oke, kemudian kita lanjut ke liver 4 di sini nih ya. Tadi SP5 di sini nih di bawahnya, nah ini di atasnya sedikit nih, SP5 SP4 hanya bergerak ke atas sedikit ya, pas di samping ini tendon of the extensor pollicis longus and tibia anterior, di sini nih pas dekat mulai ujung tulang tibia. Ini namanya liver 4 atau LR4 terkenalnya ya, namanya Jungfung. Pas di depan mata kaki pada lekukannya ya, mata kaki lekukannya. Khasiatnya itu untuk tinnitus bisa ditusuk di sini ya. Tinnitus itu telinga berdenging ya teman-teman, Bapak Ibu, Tuan Puan sekalian. Kemudian gangguan pada punggung kaki, gangguan pada sekitar sini nih bisa. Juga radang sendi, rematik, nyeri genital, nyeri pada alat vital, baik pria maupun wanita bisa ditusuk di area sini. Nah, ini namanya Jungfung ya, meridian liver 4. Itu. Nah, Bapak Ibu Tuan-Puan sekalian, untuk pembelajaran kali ini yang untuk bagian sisi depan kita ambil 3 meridian dulu ya tadi ya. Meridian limpa, perjalanannya dari sini. Kemudian lambung ini dari sini. Kemudian hati dari sini. Gitu. Nah, nanti bisa dilanjut ke pertemuan berikutnya. Kita meridian lainnya, titik-titik lainnya ya, tentunya sangat penting dan sangat berkhasiat, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Minimal kita juga bisa mempraktekkan untuk diri sendiri. Oke, Bapak Ibu Tuan-Puan sekalian, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.